melatih, oh seperti apa saya melatih. Nah dia melatih di lapangan. Ini mau pakai lapangan ini harus izin menteri. Izin menteri, mau pakai lapangan aja harus izin menteri, gila deh. Ini di lapangan di Timor Leste, satu-satunya lapangan yang bertartan ini. Ya, ini di lapangan. Kemudian sampingnya gunung-gunung. Nah, disinilah dulu banyak tentara Indonesia yang mati ditembak. Ada 1000-an tentara Indonesia yang mati yang mati sana. Saya pernah ke kuburan Seroja juga sama tempat tahanan itu. Di tempat tahanan ternyata saya ketempelan. Ketempelan nggak tahu itu rasanya. Para peserta pengantar itu lihat saya apa ini kok wajahnya marah terus ya. Enggak, saya marah. Tapi selama 3 hari itu wajah saya marah terus. Tapi saya keluar aja mandi ya dulu saya mandi aja supaya hilang. Akhirnya hilang. Jadi kasihan sebetulnya di Timor Leste. Kasihan negaranya miskin, ya negaranya miskin. Tapi dia mampu membayar saya. Jadi membayar saya itu mampu. Bayarnya dolar. Bayarnya dolar. Iya. Lotre itu seminggu 3 kali dibuka. Jadi saya main lotre itu. Berapa saya? $25 Pak ya. Dulu hampir saya jadi miliarder. Kurang 1 nomor. Jadi udah saya dapat 200.000 dolar. Saya beli 4 nomor itu. 4 nomor saya beli. Hadiahnya menang itu $200.000. Kayak tulis gitu, miliarder Natal itu duit sak menunggu sak koper gitu. Apa ya? Nah ini cerita singkat ya. Kemudian saya sekarang jadi asesor untuk perguruan tinggi yang jurusan prodinya olahraga, pendidikan olahraga. Jadi saya putar-putar di seluruh Indonesia. Jadi juga main-main beberapa itu ya. Orang tadi lulus apa? Dari akreditasi untuk melakukan kegiatan. Ternyata teman-teman menjadi bagian. Ya, Indonesia kemarin tes angkatan saya itu hanya 4 yang lulus. Dari 600 orang itu 4 yang lulus, saya salah satunya. Gitu juga ya. Jadi cuma Gusti Allah aja. Jadi kita jadi asesor ya itu Gusti Allah. Kita semua saya serahkan. Jelas ya. Nah ini kita menjadi pelatih itu kalau awal-awalnya jangan berpikir untuk cari duit. Saya dulu dari pelatih nggak pernah dibayar. Saya dibayar tiap bulan itu 25.000 sampai dibayar mahal. Ini kalau tidak salah, kalau ini jadi saya dari konsultan di Sultra masih nego. Saya mintanya 80 per bulannya, tapi ya udah nanti sudah. Iya kan? 80 tiap bulan saya datang, setiap minggu saya datang 1 bulan itu datang 4 kali. Minggu pertama berapa hari di sana, kemudian balik lagi bulan seperti itulah. Jadi kita dibayar ya 80 juta ya lumayan tuh. Ya lumayan. Mal. Ditawar aja mall gitu. Nah itulah saudara, mana tahu. Nah, yang penting persiapan kita. Mau jadi wasit, mau jadi pelatih, itu dah. Mau jadi wasit, bahasa Inggris perbaiki. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbaiki, mengupgrade diri dengan bahasa Inggris, maaf. Ya jadi wasit daerah terus saja, kabupaten aja. Jadi belajar pelan-pelan. Bos tua karena ngomong yes no. Bos. Nah, itu penting tuh. Ngomongnya itu loh. Dihafalkan. Seperti saya ujian di Jerman dulu ya hafalkan bahasanya. Hafalkan itu. Ya. Jadi saya di materi itu dikasih kesehatan dan kebugaran. Sebenarnya nggak cocok untuk pelatih. Saya ganti aja deh Pak Bandung mana Pak saya ganti saja supaya bermanfaat. Kemudian nanti Bapak Ibu juga saya besok
Besok masih dengan saya dong. Besok nanti saya tahu bagaimana bentuk-bentuk latihannya. Ya. Bagaimana latihan kecepatan untuk tangan, bagaimana pengukurannya dan sebagainya. Oke, kita. Di dalam kita melatih yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip latihan itu yang harus kita pegang. Prinsip-prinsip latihan. How to the prinsip for the coaching. Bagaimana prinsip latihan itu? Pertama ada 7 prinsip yang latihan itu yang harus kita pegang selalu. Satu adalah prinsip overload atau prinsip beban lebih. Kalau di kata-kata sih gampang prinsip beban lebih. Gitu? Prinsip beban lebih seperti apa? Misalnya Mas ini misalnya mukul sekarang. Berapa 1 menitnya berapa pukulan? Misalkan ya. Dan 1 menit tuh. Tapi ada sasaran. Besok harus sekian kali. Misalkan 1 menit dia hanya bisa 40 pukulan. Besok harus 50. Itu dia, bertambahan beban itu yang namanya overload. Kalau tidak bisa ya kembali lagi. Kembali lagi. Kalau dia tidak bisa berarti apa? Speed endurance-nya dan speed strength-nya tidak tercapai. Latihan lagi, Pak. Jadi ini yang jadi masalah. Kalau kita sudah ke biomotoriknya. Tetapi saya selalu katakan kemarin sebelum penataran ini, saya ingin tahu petinju-petinju DIY itu sebelum berangkat itu saya ingin tahu ultimate-nya berapa sih, power pukulannya itu berapa, kekuatan mukanya berapa. Nah, pelatih-pelatihnya tidak memberitahu saya, ya sudah, ya, tahu semua tuh. Nah, jadi kita harus tahu sebagai pelatih terakhir dia latihan itu berapa. Ya kan ada yang pukulan seperti yang di mall-mall itu, sekian kilo. Nah sekarang saya mukul orang itu berapa kilo? Harus ada terus. Tapi kalau itu menggunakan teknologi, kalau tidak menggunakan teknologi, ya saya tidak tahu pukulannya orang. Pukulan orang gini atau gini. Saya mukul orang misalnya gini, sama gini berbeda. Ya kan? Ya. Kenapa? Lengan gaya kita harus tahu. Sehingga nanti hubungannya dengan beban lebih. Jadi saya cuma kalau ini apa? Ini yang jadi masalah. Apa maksudnya? Ini enggak seberapa. Tapi kalau nah ini yang pukulannya ini. Tapi kalau di motor jus pukulannya tidak dengan tangan. Besar, ya kan? Jus. Nah, ininya otot ini kalau tidak kuat, ya lepas. Nah, disinilah analisa pelatih yang harus kita pahami. Bebannya otot apa yang harus saya tambahkan dan saya beri latihan. Nah, di situ. Ini saudara-saudara yang perlu kita pahami. Nah, beban lebihnya itu nanti. Ya berapa kali harus naik? Harus dulu waktunya 1 menit bisa. Sekarang kita tambah jadi 1,5 menit. Berapa kali untuk latihan apa? Daya tahan. Speed endurance. Aku tuju 30 sampai 30. Tidak kuat lagi ya sudah, tetap diduduki kuat sama diduduki lawan kan? Benar? Tapi kalau dia berusaha bertahan 1,5 menit dia pukul terus. Nah itu akan lebih gila lagi ya. Itu menurut saya. Ya, yang kedua adalah prinsip of progressive overload atau prinsip-prinsip progresif beban. Setiap kali latihan kita harus menambah beban lagi, makin lama. Nah, di sini yang saya katakan bagaimana periodisasi. Jadi pelatih-pelatih Indonesia saya katakan hampir susah membuat program atau periodisasi lagi. Dulu saya sebagai di
mensurat, memonitoring kegiatan. Saya tanya, hari ini latihannya apa? Priorisasinya iya. Ternyata orang lain yang buat. Dia tidak bisa. Hanya bagai formal saja. Saya pernah tuh disuruh buat. Pak ini buatan berapa juta? Oh, kalau saya buatkan, Bapak nanti Pak ini terangkat pada saya. Itu bagi untuk SEA. Ya itu duit ya saya buatkan ini bagi ini ya di sini sudah ini ya latihannya nanti ya. Nah inilah saudara-saudara. Jadi kita sebagai pelatih bagaimanapun harus tahu, ya harus tahu membuat. Kemudian apa reversibilitas. Jadi orang habis latihan, nanti kita habis latihan itu harus latihan istirahatnya bagaimana? Cukup tidak waktu istirahat? Kalau tidak cukup maka dia tidak mencapai. Bisa akhirnya overtraining. Jadi harus tahu, seorang pelatih harus tahu berapa hari minimal maksimal harus istirahatnya jangan kurang dari 48 jam. Seorang atlet istirahat lebih dari 48 jam maka kondisinya kembali ke semula. Jadi kalau latihannya berapa kali? Oh 3 kali. Maaf, kalau itu jadi atlet tak usah. Kalau dia mau jadi atlet minimal latihannya 4 kali 5 kali. Ya cara apa? Kalau hanya 3 kali seminggu ya di fitness center aja. Latihan untuk latihan biasa. Nah ini yang Bapak Ibu perhatikan. Jadi ada komitmen dengan atlet. Bagaimana modal latihannya kita lihat ini hari ini. Tapi kita sebagai pelatih harus komitmen. Tiap minggu buat program mingguan. Buka latihan intinya adalah ini dan seterusnya. Nanti bisa jelas maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu melatih istirahatnya lebih dari 48 jam 2 hari, itu kondisi fisiknya akan kembali seperti semula. Di awal lagi. Dia latihan, kemudian istirahat 2 hari, dia kembali pulih seperti awal. Nah, di sini komitmen. Kalau latihannya hanya seminggu 3 kali, maaf saya katakan tak mungkin berhasil. Itu satu. Yang kedua harus berani dulu. Istilahnya kalau orang Jawa betik. Iya enggak? Betik. Ada kemarin tetangga, cucunya tetangga saya, dia karate. Juara persen dari SD, SMP, SMA. Di SMP dia ke luar negeri. Juara 1 kembali ke Turki, kemudian ke Yunani 2 kali. Saya katakan, anakmu ini orang wani, powernya kurang, pelatihnya sopo. Coba kenalkan dengan saya. Oh, pelatihnya ini. Saya katakan, ini kalau berhasil, powernya tambah. Caranya dengan dia, modelnya, saya kasih. Saya berhasil. Juara 2 dunia, SMP. Itu kalau dibina, bisa juara PON, juara SEA Games. Ini tingkat punya pelajar. Nah inilah kita kadang-kadang lupa. Nah ya, jadi reversibility itu kalau kita ada menggunakan waktunya, dia akan hilang. Jadi ingat latihan itu kalau lebih dari 20 kelas nol lagi. Iya, betul? Sama. Jadi sekarang itu pelatih itu jangan takut dengan atlet dia, jangan mau diatur sama atlet. Kalau atletnya tidak mungkin ya sudah. Banyak sekarang diatur sama atlet sepatu roda itu. Saya dulu pegang fisik untuk sepatu roda, ribuan itu saya katakan satu itu besok medali, yang ini kalau saya ganti, begitu. Ternyata betul di Papua yang dapat medali cuma Aurel itu, namanya Aurel. Itu yang dapat. Kenapa manja? Oh tidak bisa. 30 kali gitu, wah lama sekali. Ya lama udah selesai pulang aja. Tegas kita. Tapi di luar itu, oke kita paham maksudnya. Nah inilah saudara-saudara mengapa kita tidak bisa.
Yang berikutnya prinsip of multilateral development, prinsip-prinsip pengembangan multilateral. Prinsip-prinsip pengembangan multilateral itu begini. Seorang petinju tidak harus latihannya jadi petinju. Bisa di kolam renang, bisa lari sprint, bisa dan sebagainya. Jadi inilah katakan variasi. Variasi latihan. Pacaran aja variasi ya Pak ya. Benar Pak ya? Ya Pak ya? Kalau ada variasi cuma ngomong ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat orang itu butuh mana, orang ada bagus, nggak menarik. Tapi dulu siti-siti itu yang menarik. Dulu buka siti. Baru kafe. Kan gitu ya tanya. Nah, seperti itu variasi. Pacaran itu tambah variasi. No, I don't like it. Pacaran motor ada lagi. Bajunya harapnya kan susu deh lah. Tidak. Bolongin ini kan. Oh bolongin. Variasi. Nah ini. Ya sekali-kali hari ini kita renang, hari ini kita renang atau hari ini kita lari. Hari ini kita, tapi tidak lari terus. Kapan kita mau latihan teknik, kapan kita mau variasi latihan, benar-benar main bola, main apa? Nah di situ yang perlu kita. Kemudian prinsip spesifikasi prinsip itu baru. Latihan itu khusus, nanti ada strength, spesifik strength atau kekuatan khusus. Misalkan orang tinju, posisinya yang mana ya Pak? Nah, otot apa yang kena? Misalnya saya seperti ini, otot apa yang kena? Kalau salah, tinju itu yang sana atau ini yang bagus? Seperti orang basket lah. Basket itu mana yang lempar itu kan yang dekat jangkauan. Kalau kiri yang itu tangan kaki saya, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Saya lemparnya tangan kiri, benar tidak? Benar tidak? Misal saya syuting. Benar ini atau benar yang itu? Yang kedua, kenapa apa? Jangkauan yang enggak? Sama aja kalau saya tinju, yang mana yang kuat? Kanan atau kiri? Ini toh jangkauannya lebih panjang. Nah kalau ini mudah menghindar, ini yang sering terjadi. Ini pendek, kalau ini panjang. Itu sudah bicara analisis ke paham maksudnya? Jadi seperti ini kalau di pantai ini masuk jalan, ini jalan dus. Sini kadang-kadang sampai meloncat. Memontar kan boleh pakai situ ya, ikut lutut boleh. Tapi kalau tinju nggak boleh, siku lah kartu merah ya. Enggak. Kalau peringatan ya Pak. Ides ya. Bisa bos. Seperti Nick Tyson kan kepala anak-anak dia digigit juga ya. Nah, inilah kekhususan. Otot-otot apa yang harus saya kuatkan di sini? Oleh karena itu kalau tinju kanan kiri harus di kayak Elias Pikal itu kan kirinya yang menakutkan. Tapi akhirnya pelatih memberikan dia kan sehingga imbang. Tinggal koordinasi itu tergantung dari kebiasaan itu. Kalau kita latih biasanya tangan kiri sekarang ke kanan, akhirnya dua-dua dia berjalan. Sehingga sangat membantu. Ini Pak. Kemudian yang keenam prinsip individualisasi, prinsip individu. Prinsip individu itu bahwa atlet saya pertama ini dan ini berbeda. Kemampuannya jangan disamakan. Ini latihannya 1 menit ya. Ini 1 menit bisa kuat. 30 bukan 1 menit, 60 detik. Ini 30 detik. Ini 45 detik. Ini individu.
Di sini yang tahu siapa? Pelatih. Paham maksud? Kalau kita kan all sama. Yang satu tujuan kita itu hanya untuk apa? Speed. Akhirnya yang satu untuk speed endurance. Yang kena yang ini yang mendapatkan untung ini speed endurance juga. Jadi harus sebagai pelatih harus tahu kemampuan atlet saya. Jadi harus tahu berapa. Kalau saya mukul itu jangkauannya tangan kiri berapa, jangkauannya tangan kanan berapa. Kalau dia tidak kidal. Kalau dia kidal kiri berapa, kanan berapa. Itu harus ada tanda-tanda. Kekuatan otot perutnya berapa, punggungnya berapa, tungkainya berapa, power tungkainya berapa. Tungkai kan bisa dilihat kiri kanannya. Misalkan dia melakukan pop, kita bisa melakukan tes power tungkainya kiri dan kanan. Misalkan dia suruh latihan aja dari berdiri ini, kemudian lompat tak 5 kali, ukur. Dia kanan, tak diukur untuk sama tidak. Kalau tidak sama berarti antara kekuatan power kanan dan kiri berbeda. Nah ini yang harus kita pahami individu. Ini prinsip-prinsip individu dan kenapa? Saat saya mukul itu pasti otot paha ini juga bergerak. Nah inilah saudara Bapak Ibu yang perlu kita pahami prinsip-prinsip. Yang terakhir adalah prinsip variasi. Jadi tadi dapat saya singgung juga variasi latihan. Jangan latihan itu di rumah misalnya dia istri itu pakai daster, kalau di tempat lain kok seksi. Kalau di rumah dulu ke bojoknya cepet, variasi. Nah, kalau ini nggak apa-apa, bojokku rumah mau training, rombong tes training mana, tunggu training. Itu variasi. Terus tadi nyonya itu seksi. Kalau udah seksi berarti dia bintang. Dia harus tahu itu, kita harus tahu. Sama aja kalau cewek ya kita banyak variasi, pakainya cuma brong terus. Oke. Dia berdekat apa ya? Variasi ini penting. Mulanya guru aja bisa lah. Oke ya. Ini ya. Nah, berikut ada passion and condition. Bagaimana beradaptasi terhadap kondisi fisik kita? Kondisi fisik hubungannya nanti dengan kesehatan kita, kebugaran kita. Nah, di sini I intensitas, volume, rest. Nah, kalau kita sudah seperti rest ini adalah untuk menyiapkan energi, muskular, struktur, mental. Saraf, sistem energi, otot, dan strukturalnya otot dan mental kita. Conditioningnya adalah daripada technical, physiological, fisiknya bisa pakai. Nah disinilah nanti adaptasi kita. Jadi kalau intensitas ke atas itu tinggi, maka volumenya rendah. Jadi kalau saya intensitasnya 90% atau 80%, volume nggak boleh banyak. Tahu nggak intensitas? Kualitas latihan. Beratnya latihan. Misalkan latihan dari seperti ini, pelan-pelan. Dan sekarang dia udah cepet, 30 detik berapa kali itu? Bekas petinju, siapa ya sini? Ini dua-duanya. Coba. Tidak dicoba semua ya. Oh iya, maju depan. Sebentar. Jadi Pak Anu sebagai pelatih, siapa pelatih? Pelatih. Belum pelatih ya? Belum. Enggak apa-apa. Ini contoh intensitasnya ya. Pak. Ya.
latihan apa namanya? Ah, gitu. Dalam waktu 30 detik. Pelan dulu coba. Tam 30 detik. Jangan cepat dulu. Hafalkan dulu. Sekarang ada mundur sedikit. Karena masih ya. Oke, sekarang cepat 30 detik. Siap? Go. Koordinasi. Kamu maksudnya koordinasi. Sekarang latihan uppercut cepat. Ini kita. Nah, sekarang lebih cepat. Ya, apa maksudnya? Yang satu intensitasnya rendah, yang kedua intensitasnya lebih tinggi. Pemerintah paham Bapak Ibu ya? Jadi jelas ya. Jadi intensitasnya itu tinggi maka volumenya rendah. Volume itu jumlah ulangan nih. Misalkan 30 detik itu dia harus bisa berapa guys? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa kan? Setnya bukan setnya, repetisinya. Jadi 1 kali 30 detik itu berapa? Nah ini misalnya mau speed 10 detik, cek siap, tapi yang sering kan sini nih Anda sampai lurus. Nah kalau seperti ini bagi latihannya adalah nanti strength-nya statis. Nah ini jadi agak berbeda. Nah begitu juga kalau dia intensitasnya tinggi maka restnya panjang, waktu istirahatnya panjang, bisa 5 menit, 3 menit. Kalau istirahatnya pendek, bukan lagi tujuan. Nah disinilah nanti di priorisasi latihan itu penting. Jadi di persiapan umum itu apa yang harus dikembangkan? Persiapan khusus apa yang harus dikembangkan? Prakompetisi apa yang harus dikembangkan dan kompetisi apa yang dikembangkan? Ini yang harus kita paham. Bisa? Bapak Ibu terima? Jelas ya? Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau intensitasnya tinggi maka arahnya ke neuron, mental juga, otot juga, energi. Berarti energinya nanti anaerobik. Tapi kalau intensitasnya rendah, volumenya panjang, maka dia besar, maka istirahatnya pendek. Jadi latihan daya tahan itu. Jadi latihan daya tahan berarti intensitasnya rendah, volumenya besar, istirahatnya pendek. Seperti tadi. Tung. Kalau bisa pakai tik itu dia harus benar. Misalnya 30 pukulan. Waktunya sekian. Misalnya dalam waktu 25 detik dia pukulannya selawe. Atau dalam waktu 60 detik dia harus latihan terus pukul. Nah, makin lama volumenya itu jumlahnya diperpendek, tapi waktunya bercepat. Jadi kalau daya tahan waktunya panjang, gitu. Volumenya banyak, stresnya pendek. Itu daya tahan. Jadi intensitas tinggi, maka volumenya rendah, stresnya juga panjang. Jadi segitiga terbalik. Ini konsep setiap kita latihan. Sebelum saya masuk ini saya mau tanya. Hari ini latihannya adalah teknik satu. Yang kedua speed, kecepatan dia, mukul. Yang ketiga teknik sudah, speed, daya tahan. Mana yang duluan yang Bapak Ibu berikan? Ini. Yang mau tanya. Teknik. Hari ini latihannya teknik, kecepatan, sama daya tahan. Yang mana dulu Bapak Ibu berikan? Daya tahan. Yang speed siapa? Speed dulu, teknik 1, 2, 3, 4. Terus daya tahan yang duluan siapa? Yang benar adalah teknik.
teknik itu dilatih dalam keadaan bulat, sehat. Habis teknik kecepatan. Habis kecepatan semuanya baru terakhir daya tahan. Paham? Oleh karena itu Bapak Ibu, di olahraga itu yang salah adalah lari 3 putaran. Daya tahan kok apa ini? Daya tahan. Sedangkan kok latihan teknik dasar, lempar. Ya wes entek ikutin kemudian. Oleh karena itu sekarang latihannya untuk pemanasan itu adalah dynamic pump. Dynamic pump itu jaraknya 30 meter. Kayak sepak bola dulu. Bisa ya? Terus latihan stretching, terus di sana itu apalagi, jadi dynamic pump. Jadi kalau ada, ya kalau bisa ya bisa jadi guru, lari dulu 3 putaran, dulu kita tampak tenteng itu ya, lari, lari. Sekali itu sakit, paham Bapak? Jadi sudah ada, sudah ketinggalan ya, dynamic pump. Oke Bapak Ibu, jadi latihan pun Bapak Ibu kasih dynamic pump. Setelah itu paham, ada yang ya bela diri lah, kayak silat yang saya belum lihat itu di Pemda itu, wah ini sudah putaran, atau badminton baru datang mereka suruh lari 20 menit, 12 menit, habis itu baru latihan gitu, latihan sekunti kayak gitu, kebal. Iya. Pemahaman seperti ini yang saya rasakan. Karena kalau kondisi kita sudah capek lelah, otomatis yang akan bekerja adalah otak masa kita. Dan dari situ setelah kita dikasih teknik, dan nanti suatu saat kita bertanding, nah teknik yang bawah sadar itu akan muncul. Itu teorinya. Mohon maaf kalau salah. Itu sudah ada di praktek. Jangan berpikir di bawah sadar. Ada pukul dan sadar di bawah sadar. Ya, iya kan? Ya sekarang kan persiapan kita. Ini tujuan utama apa? Main trainingnya apa? Tujuan apa? Latihan utamanya apa? Oh hari ini hanya latihan koordinasi tangan, pukulan, misalnya lurus box, panjang dan lain-lain. Latihan misalnya untuk pelaksanaan lutut ini. Terus latihan ya. Jangan ini aja, ininya ototnya dari kaku, nggak bisa memanjang. Paham maksudnya? Latihan ini dan latihan ini berbeda. Jadi posisi ini biar latihan berbeda, jangkauan berbeda. Karena latihan yang ada yang berdiri, duk gitu apa namanya? Ya Pak ya. Oh itu, ditunjuk orang, tinggi orang, apa ya? Tapi kalau tinju kan berbeda, caranya kaos pukul, bom, gitu lah. Kenapa? Titik-titik lemahnya. Seorang itu ada titik-titiknya. Satu pasti di sini dia. Yang kedua pasti di sini. Kalau di sini enggak apa-apa. Pukul meledak lah, kayak apa tinju Thailand aja Pak. Ini kan ngece tuh saya lihat yang apa itu? Rotan. Ayo tuduh ya dah. Iya. Tapi tuduh ini. Karena tinju tidak boleh pukul sana toh? Iya. Caranya apa? Cari dekat telinga. Boleh enggak telinga? Boleh enggak? Boleh. Telinga. Telinga itu titik keseimbangan di sana, dia bingung gitu. Oh iya, umat ya. Paham maksudnya? Titik lemahnya itu harus dijaga. Pak ini kau tahu? Mau ngajar anatomi ya? Itu salah. Yang kedua titik lemahnya kita apa? Bapak Ibu jangan tinju di sini, ini kuat. Coba maju ya.
Kalau saya ninju dia di sini, no problem. Ini ototnya kuat, tapi yang bagian lemah adalah ini. Maka Ini. paham Maksudnya? Jangan di dada sini. Ini iso lepas. Paham ya? Iya. Ini latihan ini. Jangan kalau di sini oke lah. Di sini. Ah, geser. Ini titik lemah. 1, 2, sini. Daerah telinga. Kalau belakangnya lupa ada perkosaan lain ya udah bayar kan. Hanya 3 menit 5 menit lumayan gitu. Paham ya? Nah, latihan ini apa? Pasti ini Pak, pasti daerah ini. Iya. Pasti orang menutupnya ke sini. Nah, ininya lepas. Coba ini. Telinga ini kalau kena ngomong itu kena. Langsung berputar. Putar. Iya. Tapi anak diajari ini. Ini aduh. Ya daku ya besar, tapi kan dia sering double. Tapi kalau ini kan lepas. Yang ini samping. Lepas. Titik lemah titik. Iya. Ini titik lemah. Karena kalau di bahu deltoides itu kuat. Tambah lagi. Kuat. Deltoides itu sih kuat. Yang kedua sih ini orang pasti ditahan napas dia kuat. Tapi kalau baru latihan ya kuat nggak? Saya soal kan. Dulu teman saya SMA hanya cek diantem ini mati masuk penjara SMA. Hanya gojek-gojek dong, nggak tahu itu pantem itu kena sininya, orang nggak bisa bernafas. Ya sudah akhirnya diambil lagi. Nah inilah kadang-kadang bapak ibu aja, ya. Jadi ini bapak ibu, yang adaptation dan conditioning. Jadi dengan latihan conditioning ini kita harus paham dulu intensitas, volume dan rest. Nah, semuanya ini untuk apa? Untuk neuronnya, saraf, energi, ototnya, strukturalnya, mental. Bisa gerak teknik, psikologi, fisiknya kan. Nah, ini akan timbullah adaptasi. Karena hebatnya Tuhan menciptakan kita itu karena tubuh itu mudah beradaptasi. Tubuh itu mudah beradaptasi. Coba sekarang Bapak Ibu berjalan 1 jam misalnya pakai berapa langkah. Hari ini saya sebelum tadi pagi bisa pakai. Biasanya saya sehari itu 10.000 langkah. Saya tiap pagi jalan itu 10.000 langkah. Tiap pagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu setiap hari. Sehingga perut saya tidak kunci. Iya. Gitu. Tapi badan saya pun ditimbang udah sama. Sama-sama aja berat badannya 70, 68, 69, 70. Itu berarti apa? Lemak saya hilang. Tapi otot saya masih. Ini Bapak. Oke? Kita lanjut prinsip latihan lagi. Teori dan metodologi pelatihan memiliki prinsip yang khusus yang didasar pada prinsip biologis, psikologis dan pedagogis. Pedoman dan peraturan ini dikenal dengan prinsip pelatihan. Jadi ada prinsip biologisnya, bagaimana siswa atlet kita bisa beradaptasi. Bagaimana terhadap psikologis. Psikologis itu ada yang secara mental, di luar mental, ada yang di dalam inner mental dan outer mental. Betul? Kalau outer mental itu mental, wah, latih. Itu bebannya berat banget itu latih. Kurangi, jangan mau. Dicoba dulu. Kalau kamu udah kuat, kamu hampir mati baru saya kurangi sedikit. Apa maksudnya? Ya? Belum sampai jantung. Kalau makan itu hanya sepiring baru sedikit. Belum sekian. Nah, itu. Berikutnya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip latihan yang benar, ini akan menciptakan suatu dari latihan yang penuh dengan isi, sarana, metode, waktu dan seterusnya. Nah, berikutnya ini yang harus kita pahami.
Ini rangsang pertama, dia mulai latihan. Latihan timbul kelelahan. Ini istirahatnya. Nah, mengukur istirahat itu yang penting. Setelah itu naik kan. Setelah istirahat pasti dia kembali pulih. Pasti kondisinya di atas ini. Kemudian latihan lagi, turun lagi. Nah, inilah tingkat kebugarannya. Ini yang disebut dengan overkompensasi. Kompensasi ini ada istirahat, naik. Kelebihannya di sini, sehingga Pak turun nanti naik terus, sehingga gitu. Jadi kondisi kita makin lama makin meningkat. Nah, dikatakan if you don't use it, you lose it. Apabila sudah sampai overkompensasi, Anda istirahatnya lama, maka ini akan kembali mungkin lagi, kembali seperti semula. Ini yang dikatakan reverse itu. Jadi you don't use, if you don't use it, jika Anda tidak menggunakan kesempatan itu akan gitu. Jadi sebelum dia latihan lagi, sebenarnya latihan lagi. Karena itu istirahat itu jangan sampai 2 kali 24 istirahat sehari. Mengapa hati pelangnya kalau pulang kampung besok lagi sudah turun lagi terus? Kenapa? Istirahatnya terlalu lama, begadang, biasa itu ketinju. Oke, silakan. Satu kasus ada satu atlet yang berlatih keras di hari berikutnya dia nggak berangkat karena badannya pada sakit semua. Sampai ke jantung, hanya sampai ke perut, betul. Tapi betul medisnya cuma dia tahu mengerti. Mengerti. Kayak beli monjuk gitu. Beliju. Kenapa pembuluh darahnya menjadi kesinian? Habis dikompres es, dia akan panas badannya. Es itu tujuannya apa? Mengurangi rasa sakit, mengurangi istilahnya pembuluh darah kita menjadi kecil. Jadi vasokonstriksi. Dan vaso kalau kita latihan jadi vasodilatasi. Jadi Bapak Ibu kalau jalan pakai celana jeans, ya ada mangkat udah apa-apa. Tidak apa-apa sih, tapi setelah jalan kok jeansku jadi sesak ya. Nah, itu kenapa? Di tubuh kita sudah terjadi vasodilatasi. Pembuluh darahnya menjadi lebar semua sehingga menjadi besar. Paham maksudnya? Jelas ya? Jadi biasa itu, nanti kasih kompres es saja. Kasih kompres es, jadi gak usah sakit-sakit Pak. Ayo, nah, tujuannya kita kalau latihan itu selalu kasih kompres. Kalau bungkak dulu kasih kompres es jebret, kompres es nanti bengkaknya hilang. Apa maksudnya? Ya. Jangan bungkak kasih remason, itu tambah ampuh. Inilah kadang-kadang kita itu salahnya di sana kasih konterpen dibayar. Iya. Kasih konterpen ditambah enggak. Kenapa pembuluh darahnya jadi besar? Arah darahnya menuju ke tempat cedera itu menjadi arah banyak, jadi bengkak. Jadi kalau latihan, kalau saya latihan biasanya saya kasih pakai kotak itu, es itu yang pakai mic, kasih handuk. Selesai latihan, coba. Jadi konterpen itu kalau mau latihan baru kasih konterpen supaya badannya cepat panas, boleh. Pijetin kasih konterpen supaya panas, oke, siap. Pakai kopi. Kopi yang kental, tidak pakai gula. Kopi itu entek lah, nanti siap. Kenapa? Pembuluh darahnya menjadi lebar. Itu pernah doping. Dulu saya punya atlet dulu Pak Triyono, sekarang pegawai kodi itu dua atlet saya 400 meter, juara nasional 22 itu, artinya 48 itu 400 meter. Mau yo, orang tim doping lah. Kopi apa api kayak kalau gel membetek sama sih sama sih nah video game benar saya ya
Seperti itu. Sehingga apa? Kita siap. Kita siap. Apa maksudnya? Tapi kalau kita yakin atlet kita tuh dia siap untuk Tanya bukan boleh Pak? boleh. Nah, terkait tadi kondisi yang pegel-pegel tadi ya, kita itu sebaiknya diistirahatkan berapa lama? Satu hari cukup. Kemudian kalau masih pegel lagi, apakah Dipijit. dilanjutkan program latihan? Program latihan nanti hilang sendiri. Kenapa? Pegel itu salah satu tanda bahwa asam laktat itu kan sisa-sisa pembakaran. Jadi asam laktat itu gini. Kalau saya menggunakan latihan dengan sistem energi anaerob, itu akan timbul ada asam laktat sampai cadangan energinya berbentuk glikogen. Glikogen kan disimpan dalam otot. Kalau mintek, kita tidak menerima oksigen, timbulnya asam laktat. Tapi dalam waktu istirahat panjang, akhirnya asam laktatnya tereliminasi, kurangi. Kita kurang istirahatnya, nah itulah pegel-pegel itu. Tapi kalau latihan yang aerobik, tidak ada timbulan asam laktat, lancar-lancar saja. Jadi coba Bapak untuk latihan jalan, orang mulai orang pegel-pegel banter, musuhan melaku, ini pegel, kompres es, hilang. Masuk. Maksudnya dicoba aja. Apa ibu waktu pegel-pegel dulu, ngomong, pecahin batu es itu dua, masuk ember, kasih air dikit, nanti ditahan 30 detik, diangkat. 30 detik masukkan 1:1. Berapa kali? Ya sampai merasa tidak sakit lagi. Kalau dia tahan 1 menit, nanti mau gitu. Rasanya cenut. Ya, jadi kalau pegel kasih es saja. Karena dengan es itu akan eliminasi asam laktat, ya. Atau paling gampang itu kasih oksigen murni yang pakai kaleng itu. Siap? Hitung 1 2 3 4 5 6. Siap? Hitung 1 2 3 4 5. Kita hitung terus. Nanti kembali lagi. Tapi kan dia pernah saya main tenis tanding itu gejala lambungan. Ayo P3 kasih nih. Langsung orang. Oh langsung tenang aja, main lagi langsung lagi. Jadi tenis antar terusnya gengsi lah. Mungkin rame. Jadi pakai kalau bisa siapkan itu sambil kita belajar menggunakan oksigen kaleng. Boleh kita pakai. Maksudnya kalau untuk bayi jangan, untuk anak itu. Mengapa bayi itu bisa rusak? Karena pakai oksigen. Jadi bayi itu kalau udah ini lahirnya tidak normal. Bayi belum lahir itu apa namanya? Prematur, masih ya sudah. Besok jangan harap. Kalau terlalu lama nanti rakyat kayak si Putri penyanyi itu akibat dari dia prematur. Nah di rumah sakit berapa bulan? Pakai oksigen pun kalau kita juga kita mau tambah seger. Iya, paham ya? Ada lagi? Oke, loading beban latihan. Jadi stimulus kita, nah ini waktu ini sampai merah itu recover sampai sini. Nah, adaptasinya ya sampai sini. Ini yang disebut. Nah, ini semuanya disebut dengan overkompensasi. Terus kalau ini sudah dipakai, kondisi kita, kebugaran kita menjadi apa lagi? Nah dari sini kita latihan lagi. Nah terus lagi